Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut eksplorasi konsep modul 3.1 tentang kasus dari Ibu Tati. Bu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun percis di sebelah ruangan kelas Anda. Bu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan wali murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid Bu Tati di kelas itu mencoba mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang di atas kelas yang dipimpinnya? Dan dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Kemudian tanyakan kira-kira rekan Anda akan mengambil keputusan seperti apa untuk menangani kasus seperti di atas. Jika ditanya apa yang harus Anda lakukan, kalau saya yang melihat, mungkin saya akan mengambil tindakan langsung mencoba mendatangi si anak dan mendiamkannya dulu, karena tangisan itu sudah membuat perhatian banyak warga sekolah. Selanjutnya, mengajak anak berteduh dari panas, lalu kemudian saya mencoba menanyakan kepada Bu Tati perihal penyebab anak tersebut dihukum. Dan jika ditanya apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya, menurut saya bisa saja guru lain menginterupsi walaupun saat itu ada wewenang Bu Tati di kelasnya. Namun membiarkan anak dihukum sampai menangis dan tidak menghiraukannya dengan kondisi cuaca yang terik dan adalah tidak pantas. Dan banyak pihak yang memperhatikan, baiknya Bu Tati mempertimbangkan kembali cara menjatuhkan hukumannya. Dan jika ditanya dapatkah Anda menginterupsi, mengapa dan bagaimana? Menurut saya dapat menginterupsi keputusan Bu Tati karena menurut saya hukuman seperti itu tidak pantas dilakukan. Namun caranya dengan baik-baik mengajak Bu Tati berbicara berdua terkait ketidaksetujuan saya atas tindakan Bu Tati. Selanjutnya ini tanggapan dari rekan saya terhadap kasus dari Bu Tati. Dikarenakan masih work from home, jadi ada tanggapan yang berupa catatan buku, ada yang berupa komentar di WhatsApp, dan ada juga yang menggunakan voice note. Baik, ini menurut tanggapan rekan saya dari Bu Irma. Jika beliau melihat kejadian seperti itu, menurut beliau akan menghargai dari teman sejawatnya itu. Kemudian dia akan menghargai Bu Tati itu bahwa sedang melakukan pendisiplinan terhadap muridnya. Dan dia melihat bahwa Bu Tati itu sedang melaksanakan silabusnya dengan baik di kelasnya. Kemudian sebagai teman sejawat kita perlu adanya diskusi bersama terkait apa yang dilakukan oleh Bu Tati dan memahami kasus yang terjadi. Selanjutnya tanggapan dari rekan saya, Ibu Susi. Sebagai rekan sejawat, peran kita memberi masukan kepada Bu Tati ketika jam kosong atau istirahat agar tidak melakukan hukuman yang seperti itu terhadap anak didik. Walaupun prestasi dan kerja kerasnya membuahkan hasil dengan baik, Ibu Kepala Sekolah maupun teman-teman mengakui bahwa Bu Tati berbakat dan berprestasi, namun caranya salah. Selanjutnya akan saya tampilkan tanggapan rekan saya Bu Daryani berupa voice note sebagai berikut. Saya akan coba menjawab Ustazah ya. Mungkin di sini yang saya akan lakukan, saya memperhatikan dulu anak tersebut, apakah dengan hukumannya itu akan membahayakan bagi dia. Kemudian atau memperhatikan sampai sejauh mana anak itu dihukum. Kemudian tidak mungkin juga kan kita menegur gurunya langsung terhadap apa yang dilakukan terhadap anaknya. Kemudian akan nanti setelah selesai saya perhatikan selesai hukumannya itu, mungkin saya akan mencoba menanyakan kepada Bu Tati kenapa anak itu bisa dihukum sampai seberat itu. Kemudian juga saya akan cari tahu tentang si anak ini kenapa
dia dihukum juga. Kemudian kalau sudah mendengarkan dari penjelasan Bu Tati, mungkin saya akan mencoba menasihati anak itu bagaimana kenapa dia dihukum, karena mungkin dia bersalah kayak gitu, atau mungkin ada sesuatu yang tidak dikerjakannya. Kemudian kalau sambil mengajak Bu Tati ngobrol dari hati ke hati, membicarakan hal yang dialaminya bersama anaknya. Kemudian kalau memang tidak ada titik temunya, mungkin saya akan coba solusi kepada pihak yang pihak yang di sekolah itu, misalnya kepala sekolah, bagaimana cara mengatasi kalau ada masalah itu lagi. Mungkin itu aja Ustazah. Baik, demikian tugas eksplorasi konsep dari kasus Bu Tati ini dengan mengambil tanggapan saya dan tanggapan rekan sejawat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.